Shalom Elohim, Shalom Elohim. Pertama-tama saya mau menyapa kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah bersama-sama kita di dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Iman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, dan salam hormat kepada Roh Kudus, Roh Kebenaran yang ada dalam mempelainya Bunda Fe Hamdani yang tercantik dan terelok di mata Bapak Yahweh. Salam Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan dimanapun berada. Salam kasih, damai, sukacita buat kita semuanya. Ya Bapak Ibu, kembali saya mau bersaksi ada kesaksian mimpi tanggal 25 Agustus kemarin ya. Saya bertemu bersama-sama dengan Pangeran Ilahi yang dipakai, yaitu wadah Tuhan Yesus Kristus yang terpilih, yaitu yang Pak Aditya Nugrahanto ya. Dia dimana pertama dari mimpi saya itu saya berada di suatu seperti melihat di pinggiran pantai gitu ya Bapak Ibu. Ada rombongan orang atau kelompok orang yang sedang menunggu atau seperti sedang menanti-nantikan sesuatu, seperti antri begitu ya di pinggiran pantai itu. Dan di situ saya melihat Pangeran Ilahi juga ya Pak Aditya Nugrahanto di situ. Saya berkata kepada Pangeran Ilahi bahwa saya melihat orang-orang itu sedang antri menunggu sesuatu di pinggiran pantai. Dan Pangeran Ilahi menjawab, ya waktunya belum tiba, begitu Pangeran Ilahi menjawab. Terus yang kedua, saya berada di tempat yang di suatu ruangan, di suatu rumah gitu, dalam suatu ruangan kamar gitu ya. Saya melihat ada mama saya yang di kampung sana ya, dan di situ juga ada Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto di situ ya. Dan mama saya ini kelihatan masih muda dan ceria ya. Gembira, seperti gembira, sukacita di situ. Tiba-tiba mama saya ini memeluk Pangeran Ilahi dengan sukacita, gembira ya, dan sambil tertawa gitu ya. Dan Pangeran Ilahi juga tertawa begitu ya. Saya melihat seperti itu ya. Dan seterusnya saya berada lagi di suatu pekarangan gitu, pekarangan rumah begitu ya. Saya melihat ada tumbuhan pohon anggur ya, pohon anggur yang warna hijau itu lebat, itu rimbun pohon anggurnya itu ya. Saya melihat ada buah-buahnya yang berwarna buah-buahnya yang ada yang kecil, ada yang besar gemuk gitu ya, buah anggurnya itu. Terus saya berkata kepada Pangeran, dan saya melihat ada Pangeran Ilahi juga di situ ya. Saya berkata kepada Pangeran Ilahi bahwa apakah buah anggur yang gemuk yang besar itu sudah bisa dipetik gitu Pangeran itu. Tetapi Pangeran Ilahi belum menjawab. Terus seterusnya saya melihat lagi di sebelah sana ya Bapak Ibu. Maaf ya, masih batuk dan kerongkongan masih terganggu sampai sekarang. Saya melihat di sebelah sana di pekarangan itu ada pohon yang kurus tinggi, kering, kurus tinggi ya, daunnya tinggal sedikit, ranting-ranting dahannya itu kecil-kecil gitu ya, tinggi pohonnya seperti kering begitu ya. Dan setelah itu Pangeran Ilahi mengatakan dalam 3 hari pohon tersebut harus ditebang. Itu yang dikatakan Pangeran Ilahi. Dan setelah itu saya melihat juga seperti ada sepupu saya yang di kampung di sana di Bangka sana ya. Sepupu saya ini dia kepercayaan ini ya Buddha ya. Dia taat, orangnya taat dan baik orangnya. Dan sebelumnya saya pernah ada kirimkan video kesaksian surga neraka yang yang di-sharekan oleh teman kita yang di grup yaitu di grup doa ya. Dan saya kirimkan juga kepada sepupu saya ini kesaksian surga neraka 2 video. Dan di dalam mimpi tersebut sepertinya sepupu saya ini mempercayai akan kesaksian itu ya. Nah, setelah itu saya melihat juga sepupu papa saya gitu ya. Saya mengatakan kepada dia bahwa pohon yang kering tersebut dalam 3 hari harus dipotong.
Nah, itu kata pangeran ilahi, saya bilang begitu. Dan setelah itu saya juga masih mendengar suara pangeran ilahi mengatakan, dalam 3 hari pohon tersebut akan dipotong. Nah, itu kesaksian dalam penglihatan mimpi saya ya Bapak Ibu. Seperti biasa kita bertanya, yang tidak tahu apa arti dari mimpi ini, tentunya ya kita tidak bisa juga menduga-duga ya. Nah, kita bertanya dalam doa syafaat kita seperti biasa, bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan ada memberikan penjelasan kepada kita ya, bahwa pada mimpi yang pertama ketika melihat di pinggir pantai itu, Tuhan mengatakan kumpulan orang tersebut adalah orang-orang yang berkumpul itu adalah pengikut dari Wadahku, yaitu Pak Aditra Nugrahanto. Ini di mana mereka sedang menanti saatnya mereka bergabung di kerajaan 1000 tahun. Pinggiran pantai itu menunjukkan bahwa mereka sedang menanti sebuah kapal yang akan membawa mereka ke sana. Itulah gelombang atau kelompok kedua akan dibawa ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dan Wadahku berkata itu belum saatnya, masih menunggu beberapa waktu lagi dan tidak lama lagi. Ya. Dan mimpi yang kedua itu yang ketika berada di ruangan itu bersama Mama dan Pangeran Ilahi, Tuhan mengatakan itu adalah menggambarkan sesuatu hal yang baik, menggairahkan dan luar biasa, karena tidak sembarangan orang di mana Wadahku bisa mendatangi seseorang. Itu yang dijelaskan Tuhan ya Bapak Ibu. Berjaga-jaga saja, sudah dekat waktunya ini, tetapi jangan kamu khawatir akan mamamu. Itu kata Tuhan, mamamu ada dalam perlindunganku, mamamu ini akan diselamatkan, dan bila tiba waktunya aku akan menjemputnya. Tetapi itu belum tiba waktunya, dan ini adalah pemberitahuan dulu kepadamu. Mamamu ini akan sangat gembira dan bersukacita melihatku. Aku telah memberikan dia banyak hadiah di dalam kerajaan sorga, seperti rumah dan sebagainya. Di Firdaus itu aku katakan banyak tempat tinggal. Engkau jangan terlalu khawatir dan sedih, mamamu akan bahagia bersamaku. Nah, mama saya ini Bapak Ibu, dia sudah sangat tua ya, dan kesehatannya tidak begitu baik ya. Kakinya juga jalannya tidak kuat, harus bertongkat. Telinganya udah tidak bisa mendengar sama sekali, udah 85 tahun, dan tinggal di kampung sana sendirian bersama ada yang menjaga gitu ya, karena kakak abang saya ada di Jakarta, jadinya dia tinggal sendirian. Jadi saya sering memikirkan tentang mama ini kesendirian dan terus mendoakan dia agar dia tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, itu jawaban Tuhan kepada saya lewat mimpi itu ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Dan mimpi yang ketiga itu ketika berada di halaman itu tuh menunjukkan, Tuhan berkata ya Bapak Ibu, orang-orang yang tidak berbuah, pohon yang kering itu menunjukkan orang-orang yang tidak berbuah, yang tidak lama lagi orang-orang yang tidak berbuah akan pindah alam. Orang yang tidak berbuah dan tidak mengucap syukur, 9 buah roh yang tidak kudapapi pada orang itu, mereka tidak lama lagi akan pindah alam ke tempat yang penuh dengan api dan kertakan gigi. Karena aku sudah memberi mereka waktu, tetapi mereka terus hidup dalam kejahatan mereka, dalam dosa mereka. Banyak anak-anakku juga yang ternyata mereka tidak berbuah. Mereka tidak tahu bersyukur. Mereka tidak dapat sukacita, tidak ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah 9 buah roh itu tidak ada pada mereka. Hidup mereka kering dan kerontong. Nah, 3 hari menunjukkan waktu yang tidak lama lagi, melalui penyakit, bencana, kecelakaan, melalui banyak hal itu akan terjadi. Dan Tuhan juga menjelaskan, saya melihat sepupu saya itu ya Bapak Ibu, yang Tuhan mengatakan bahwa sepupu saya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lembut
juga dia bisa dibentuk dan tidak mengeraskan hati, maka ia bisa terima dan percaya karena dia juga takut akan siksaan neraka. Dia memiliki kesempatan besar untuk diselamatkan karena dia tidak mengeraskan hati seperti abangmu Junfat. Abang saya almarhum Junfat ya, tidak mengeraskan hati pada saat ia sedang koma. Aku datangi dengan menyuruh malaikatku membawa Alkitab dan dia mau menerimaku, dan sekarang ia ada di Firdaus. Saya memberitahukan juga sepupu papa tentang pohon yang hampir kering dalam 3 hari itu akan ditebang, dan masih mendengar suara Pangeran Itahala itu, dan Tuhan berkata, diberkatilah anakku yang melayani aku dengan tulus. Nah, aku memberitahukan kamu tentang rahasia-rahasia ini, sebab itu engkau akan mengetahui siapa-siapa orang yang akan diselamatkan termasuk anggota keluargamu. Ini menunjukkan juga bahwa segala bencana-bencana alam itu dalam waktu dekat ini akan terjadi, memakan korban banyak. Tidak lama lagi akan terjadi, demikianlah firmanku. Berbahagialah orang yang menuruti firmanku dan mentaatinya, karena ketaatan adalah harga besar untuk dibayar. Harus menyalipkan dagingmu dan menyangkal diri, itulah ketaatan. Di mana ada ketaatan, di situ aku akan memperlakukan orang berbeda, orang-orang yang taat kepadaku. Amin. Ya, itu Bapak Ibu dalam Matius seperti yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Jadi kita harus tetap taat, tetap berjaga-jaga dan melayani Tuhan dengan tulus ya, tidak kompromi dengan dosa ya, dan kita terus kiranya dimateraikan karena kita terus berbuah, membuahkan roh-roh yang buah yang manis yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Dan seperti dalam Matius juga mengatakan, dalam Matius 7 ayat 19 mengatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya Bapak, itu kiranya kesaksian ini memotivasi kita dan memberkati kita semua, di mana murka Tuhan yang sekarang yang menyala-nyala ya, dan ada ancaman di setiap kota negara bahwa akan banyak pindah alam, akan ada bencana yang luar biasa terjadi ke depan. Dalam 3 hari itu, waktu Tuhan itu kita tidak tahu berapa lama, seperti yang Tuhan katakan, tetapi waktunya sudah tidak lama lagi ya Bapak Ibu. Jadinya kita kiranya terus menjalankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, yang bertobat sungguh-sungguh ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan seluruh keluarga kita dan kota-kota kita. Amin. Haleluya. Terima kasih. Inilah kesaksian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin.